Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali teman-teman semua di channel saya, Ever. Tentunya saya akan terus membahas mengenai budidaya tanaman tebu. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan 3 langkah yang harus kita lakukan dalam mengelola tanaman tebu, terutama pada kegiatan Ratunken atau setelah panen. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kegiatan paralel. Artinya, semua kegiatan dalam budidaya tanaman tebu, terutama di kegiatan monding ratun atau pasca panen, yaitu dilakukan secara paralel atau berkesinambungan ya teman-teman semua. Artinya, ketika semua kegiatan harvesting telah selesai dilaksanakan dalam satu petak, maka disusul langsung dengan kegiatan monding pasca panen. Nah, untuk kegiatan monding pasca panen bisa teman-teman lihat ya di video. Jadi kegiatan paralel sangat penting ya teman-teman semua untuk dilakukan, karena hal ini nanti akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dari tanaman tebu itu sendiri. Kita lanjut tahap yang kedua. Namun sebelum kita lanjut ke tahap yang kedua, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tahap yang kedua yaitu pengerjaan dimulai dari midrin. Artinya ketika alat berat akan masuk melakukan monding ratun atau monding pasca panen, alat berat harus masuk mulai dari pinggir ancak atau gawangan pertama ke arah midrin terlebih dahulu. Setelah sampai ke arah midrin, untuk kegiatan manuver sendiri dari alat berat itu dilakukan di pinggir tanggul ya teman-teman. Hal ini kita lakukan agar aktivitas alat berat di dalam areal tanam itu tidak terlalu banyak dan tidak merusak terutama tunggul tebu yang ada di areal tanam, sehingga populasi atau germinasi tanaman masih tetap bisa kita pertahankan. Tahap yang ketiga, yaitu tahap yang paling penting dalam pengerjaan monding ratun atau monding pasca panen, yaitu berhubungan dengan standar kualitas dari kegiatan monding ratun itu sendiri. Terkait dengan kualitas yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu kondisi cairan harus connect langsung dengan midrin yang ada. Terus yang kedua, kedalaman dari cairan yaitu berkisar dari 25 sampai 30 cm. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu hasil bumbunan menutup tunggul tebu yang ada dan tidak ada tunggul tebu yang terlihat atau serpihan tanah dari hasil mondingan jatuh ke dalam cairan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam orang bulan.